Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama dengan NIM 2011020064. Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora semester 4, Lokal C. Tugas membuat video baca makalah mata kuliah Sejarah Peradaban Islam abad ke-17-18. Ujian akhir semester dengan dosen pengampun Dr. Sudarman Shum MA. Baik, judul makalah saya yaitu Eropa Menemukan Asia Tenggara. Baik, langsung saja ke pembahasan. A. Zheng He dan kartografi. 1. Zheng He. Zheng He adalah sosok yang sudah menemukan Amerika sebelum Columbus melakukannya. Dia lahir pada abad ke-14 dengan nama Mahe di kota kecil di wilayah Yunnan dalam keluarga Hui yang merupakan kelompok etnis Muslim Cina. Di Cina, nama Mahe digunakan sebagai kependekan dari nama Muhammad. Keluarganya disebut menjadi Bukhara. Dibesarkan sebagai Muslim, Mahe belajar ilmu Islam dan menghafal Al-Quran di usia muda. Ayah dan kakeknya sudah melakukan ibadah haji ke Makkah. Mereka memberikan pengaruh besar dalam pendidikan Mahe, yang juga didorong dengan rasa ingin tahunya yang besar terhadap dunia luar. Di samping pendidikan agamanya, dia juga dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang terbiasa menggunakan bahasa Arab dan Cina. Dia ingin mengetahui segalanya tentang negeri-negeri yang secara geografis terletak di sebelah barat Cina. Dia mempelajari geografi, bahasa, agama, dan sejarahnya. Setelah meninggalnya Kaisar Zhou pada tahun 1424, Kaisar baru Hongxi segera menghentikan semua ekspedisi maritim. Cina kemudian menjadi negara terisolir dari dunia luar selama 100 tahun. Zheng He diangkat menjadi komandan pelabuhan di Nanking dan menerima perintah untuk membubarkan pasukannya. Zheng He memilih dengan bantuan dari Xuande yang telah menyukseskan Hongxi untuk menjalankan ekspedisinya lagi. Dalam perjalanan yang ke-7 dan yang terakhir pada tahun 1433, ketika dia berumur 60 tahun, Zheng He mengunjungi kembali Teluk Persia, Laut Merah, Afrika, dan pada akhirnya dia meninggal di India dalam perjalanan pulang. Penyebaran dakwah Islam di Asia Tenggara mulai ada 100 tahun lebih awal berkatnya pedagang Arab dan India. Zheng He secara aktif mendukung perkembangan Islam yang berkelanjutan di wilayah-wilayah ini. Dia memfasilitasi penyebaran Islam secara pesat di Asia Tenggara. Dia mendirikan komunitas Muslim di Cina, di Palembang, Jawa, Peninsula Malaya, dan Filipina. Tugasnya adalah untuk menyebarkan Islam ke sekitar wilayah, untuk membangun masjid-masjid dan memberikan pelayanan sosial untuk kebutuhan komunitas Muslim. Pasca kematiannya, Muslim Cina di Asia Tenggara melanjutkan warisannya dengan cara yang berbeda. Hal ini menjadikan lebih banyak masyarakat Asia Tenggara masuk dan memperkuat komunitas Muslim yang sedang berkembang di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan wilayah Asia Tenggara secara menyeluruh. Dan Zheng He adalah penjelajah maritim terhebat dari Cina. Dia bukan hanya kebanggaan dari sejarah bangsa Cina, tetapi juga layak dijadikan pahlawan dalam sejarah peradaban Islam serta sejarah peradaban Cina. 2. Kartografi. Kartografi merupakan sebuah studi dan seni membuat peta. Kartografi mulai membuat peta permukaan bumi, cakupannya melampaui batas. Tiongkok dengan memperluas kekaisaran Tiongkok di bawah dinasti Han pada abad ke-11 selamat dinasti Song. Peta-peta yang akurat yang digambar pada kisi-kisi diproduksi
Selama abad ke-15, Laksamana dinasti Ming Zheng He melakukan serangkaian pelayaran ke Laut Cina Selatan, Samudra Hindia. B. Kelahiran dan perkembangan POC. Pada abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri. Sebelumnya Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Maka pada 1598 Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, de Houtman telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Maka pada tahun berikutnya, Belanda kembali menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Kini mulailah zaman yang dikenal sebagai zaman pelayaran liar atau tidak teratur, Wildepar, yaitu ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda saling berjuang keras untuk memperoleh bagian dari rempah-rempah Indonesia. Tulis Rick Place. Pada 1598, sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar ke Nusantara. Armada pimpinan Jacob Panek lah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapalnya kembali ke Belanda pada tahun 1599 sampai 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan itu memikat Belanda, namun persaingan yang dilakukan para pengusaha Belanda ini tidak sehat. Harga naik dan terlalu banyak pengiriman ke Eropa, keuntungan yang dihasilkan pun terlalu kecil. Pada tahun 1598, Parlemen Belanda Staten General mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapia Hindia Timur. 6 wilayah di Belanda punya perwakilan atau majelis di POC. Setiap majelis punya sejumlah direktur. Jumlah direktur ada 17 dan disebut sebagai de Heren, tuan-tuan 17. Amsterdam sebagai ibu kota punya peranan yang sangat besar. Markas POC juga terletak di Amsterdam. Oleh karena itu, Amsterdam dapat jatuh 8 dari 17 direktur. POC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Sementara itu, tujuan pendirian POC adalah untuk memonopoli perdagangan pada saat ini. Ketika terjadi perlombaan dan perebutan hegemoni perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah dari timur termasuk Indonesia di antara penjajah barat seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis, dan Belanda. Sehingga perusahaan yang juga dikenal dengan sebutan company atau Kompania Belanda ini dibentuk sebagai perusahaan yang melakukan
perdagangan secara monopoli antara Asia dan Belanda. Para pedagang Belanda yang hendak berdagang di Asia harus bergabung dalam VOC melalui pembelian saham atau membeli barang di pusat pelelangan di negeri Belanda dengan komoditi utamanya rempah-rempah. VOC di Batavia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelumnya dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di wilayah Nusantara. Nama Batavia dipakai sejak sekitar tahun 1621 sampai tahun 1942. Selama 8 tahun, kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai pada tahun 1650. Kota Batavia sebenarnya terletak di selatan kastil yang juga dikelilingi oleh tembok-tembok dan dipotong-potong oleh banyak parit. Pada awal abad ke-17, perbatasan antara wilayah kekuasaan Banten dan Batavia mula-mula dibentuk oleh Kali Angke dan kemudian Kali Cisadane. Kawasan sekitar Batavia menjadi kosong, daerah di luar benteng dan tembok-tembok kota tidak aman, antara lain karena gerilya Banten dan sisa prajurit Mataram yang tidak mau pulang. Batavia atau Batavia adalah ibu kota Hindia Belanda yang wilayahnya kini kurang lebih menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia. Nama Batavia berasal dari suku Batavia, sebuah suku Germanik yang bermukim di tepi sungai Rhine pada zaman Kekaisaran Romawi. Masa Belanda sebagai bangsa Jerman adalah keturunan dari suku ini. Satu markas VOC pindah ke Batavia. Sekitar tahun 1618 muncul niatan dari Gubernur Jenderal pertama VOC untuk memindahkan markas mereka dari Ambon ke Batavia. Gubernur Jenderal yang memindahkan kantor dagang VOC dan Maluku ke Jayakarta adalah Jan Pieterszoon Coen atau JP Coen. Hal ini dilakukan karena Batavia memiliki lokasi lebih strategis dan dianggap lebih berpotensi untuk bisa mengembangkan usaha dagangnya. Terlebih lagi, Coen mempunyai visi